Audiens sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang dengan Perempuan Sukses yang menginspirasi bangsa. Tamu kita kali ini adalah Ibu Fahirah Idris, anggota DPD dari Perwakilan DKI Jakarta dan Ketua Umum Bank Japar. Seperti apakah kiprah Bank Japar dalam membantu rakyat di tengah situasi yang tidak mudah ini dari berbagai sisi? Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Halo Bu Fahirah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, di tengah pandemi kita tetap harus menjaga kesehatan ya, fisik dan jiwa. Walaupun jadi tambah gemuk nih. Iya, yang penting sehat. Iya. Pertama kami ucapkan selamat milad kepada Bank Japar yang ketiga ya, Bu Fahirah. Terima kasih, Mbak Eli. Di tengah pandemi ini bisa cerita Bu, apa yang diharapkan dan dilakukan di tengah situasi pandemi yang menantang dan tidak mudah ini. Betul, terima kasih Mbak Eli. Jadi di tahun ketiga Bank Japar ini kami kan biasanya kalau milad itu selalu melakukan perayaan dengan berbagai kegiatan. Tetapi karena harus menyesuaikan dengan keadaan pandemi, jadi saya berpikir kegiatan apa sih kira-kira yang paling cocok. Nah akhirnya kita ganti secara drastis kegiatan perayaan itu menjadi kegiatan bakti sosial. Nah bakti sosial ini, dan kita juga karena tidak boleh mengumpulkan massa di satu titik, akhirnya saya pecah ke 5 titik. Bahkan nantinya akan saya buat juga kemungkinan di Pulau Seribu. Jadi ada 6 wilayah di DKI Jakarta. Kemarin yang baru terselenggara itu di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Nah nanti di bulan November ini insya Allah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan kemudian terakhir Pulau Seribu. Dan bila ternyata dirasa bermanfaat oleh masyarakat, ini programnya akan saya lakukan terus. Jadi bukan hanya karena milad, tapi ya untuk warga DKI Jakarta gitu. Iya. Selama ini Bank Japar berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta ya. Iya. Bisa diceritakan program-program yang berjalan dengan sukses ataupun kendala-kendala yang menghalangi selama ini? Alhamdulillah kita ini memang dari awal berdirinya kita sudah komit, pokoknya kita harus support Pemprov DKI Jakarta. Pertama adalah dari segi keamanan lingkungan nih Mbak Eli. Jadi kita anggota saya di seluruh 44 kecamatan DKI Jakarta dan di 267 kelurahan, saya bilang bahwa kita harus berkolaborasi dengan Pemprov, TNI Polri dalam menjaga keamanan lingkungan. Karena banyak sekali di daerah-daerah di Jakarta ini, terutama di pelosok-pelosoknya, kadang-kadang orang ada yang menciptakan tawuran, tapi sebetulnya dia ingin memasukkan narkoba ke daerah situ. Itu kita bekerja sama di bidang itu. Kemudian juga dengan berkolaborasi dengan pihak lurah, kecamatan, RT RW juga. Misalnya KDRT nih, misalnya ada ibu-ibu yang kelihatannya terlihat kan, kadang-kadang KDRT itu ada yang tidak terlihat, ada yang terlihat kan, ada yang oleh tetangganya itu obvious gitu kan, dia dipukulin tidak sama suaminya, ya tidak terdeteksi. Nah itu kita gunanya tuh kita melaporkan, kita ikut itu pertama dari segi keamanan lingkungan. Nah yang kedua ini kita berkolaborasi dalam hal tracing masalah COVID. Ini kan yang kita lakukan ini kan kita mengadakan rapid test ya, ini semuanya itu kita laporkan kepada Pemprov juga. Contohnya bersinergi, misalnya kemarin di Jakarta Selatan dari 114 orang yang dirapid, nah yang reaktif itu ada 8 orang. Terus kemudian di Jakarta, terus kemudian di Jakarta Timur dari 106 yang reaktif ada 7. Nah itu kita laporkan semua ke Pemprov karena Pemprov sangat membutuhkan data itu untuk mereka melakukan tracing. 3T yang dilakukan oleh pemerintah, nah itu kita ikut mensupport gitu. Terus kemudian juga di bidang UMKM, ini kita juga mensupport juga Pemprov dalam artian saya mewajibkan anggota saya yang punya usaha yang tadinya Mbak Eli mungkin usahanya hanya di depan rumah, nggak pakai label. Nah ini saya arahkan untuk bekerjasama dengan pemerintah di wilayahnya untuk mereka mengurus IUMK, izin usaha mikro. Nah itu kemudian dengan dia mengurus itu, kemudian akan ada pelatihan juga melalui Jackpreneur. Nah itu saya dorong terus supaya karena gini, kadang-kadang pemerintah banyak punya program, tetapi warga kadang-kadang tidak mengindahkannya, jadi seolah-olah nggak ngerti apa-apa, padahal di situ banyak sekali program-program yang bisa dikolaborasikan. Gitu. Iya. Tadi berbicara mengenai kan selama ini ada lembaga bantuan hukum juga ya. Iya. Bank Japar punya itu. Ya. Kira-kira untuk kasus yang menyangkut perempuan dan anak, apa yang terberat sih sebenarnya yang harus dibantu di Jakarta?
Di Jakarta ini, ya di Jakarta ini yang paling banyak kasus yang masuk ke kita tuh pertama KDRT, kedua kasus perceraian. Terus kadang-kadang COVID ini makin banyak bercerai. Iya, perceraian dan juga permasalahan-permasalahan yang sekarang juga kita handle itu PHK terhadap karyawan perempuan. Itu. Iya, iya. Lalu apa yang dilakukan untuk mensupport? Kita melakukan advokasi, ya, kita kolaborasi dengan Disnaker juga di Pemprov gitu ya. Kemarin alhamdulillah itu salah satunya yang PHK, ada 2 orang perempuan. Akhirnya karena kita advokasi, mereka mendapatkan haknya masing-masing 16 juta. Lumayan katanya. Alhamdulillah Bu Faira, kita sekarang bisa punya modal untuk usaha. Yang sebelumnya tadinya nihil sama sekali, seperti itu. Iya, tapi kalau kasus-kasus yang menyangkut supaya perempuan tidak apa ya istilahnya dikurangi korban-korban KDRT itu seperti apa sekarang? Sekarang ini sih kalau di wilayah di lingkup RT RW kelurahan yang kita lakukan itu adalah kita mengumpulkan misalnya per 2 minggu sekali pertemuan. Nah, di pertemuan itu kita mengedukasi masalah parentingnya gitu kan. Kita juga mengajarkan ke mereka bagaimana menjadi istri yang baik. Kadang-kadang sebetulnya kasus KDRT itu tidak selalu juga salah yang laki-laki ternyata Mbak Eli. Jadi kadang-kadang misalnya introspeksi diri. Iya, kadang-kadang ada seorang perempuan yang ternyata dia juga terlalu keras, terus kemudian cara berkomunikasinya kurang baik terhadap suami, akhirnya memicu suami terus akhirnya melakukan KDRT. Jadi banyak hal sih yang perlu diedukasi untuk wanita-wanita di DKI Jakarta ini. Tapi selama ini akhirnya ada manfaat. Alhamdulillah. Di sesi parenting ini kita tidak hanya scope itu, tapi juga bagaimana untuk ke anak-anak atau mungkin pengembangan dirinya juga. Kalau kasus-kasus anak bagaimana? Kasus anak itu KDRT ada. Terus sekarang ini sih yang paling banyak adalah kasus bagaimana anak itu punya tingkat stres yang cukup tinggi dengan adanya sekolah daring. Gitu, dia tidak bisa bertemu teman, dia nggak bisa keluar sekolah, gitu. Sekarang kasusnya lagi tren itu. Semuanya ya. Semuanya. Kita semua di sini jadi rindu ya. Iya, rindu sekolah. Indonesia kan senang berkomunikasi. Betul. Makanya jadi butuh kreativitas juga sih dari orang tua, dari murid. Bagaimana mungkin kita membuat satu program yang ke sekolah tetapi tidak sekaligus. Jadi bikin klaster misalnya per 25 anak, jam sekian. Jadi ada juga kadang-kadang kerinduan terhadap sekolah itu sangat tinggi pada anak-anak. Iya. Lalu bagaimana dengan kendala banyak sekali anak-anak yang tidak punya laptop, tidak punya komputer? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mereka ya? Kalau sekarang ini kita kan memang ada kegiatan juga untuk mengumpulkan laptop bekas, handphone bekas. Nah, tetapi sekarang ini kalau untuk kasus-kasus yang kadang-kadang ada sekolah yang betul-betul mungkin dalam satu kelasnya itu mayoritas tidak punya handphone. Nah, itu diberikan memang tugas-tugas yang tidak terlalu banyak harus online-nya. Jadi banyak tugas-tugas yang kita kita konsultasikan ke gurunya untuk diberikan program yang tidak harus selalu online selama berapa jam, karena itu butuh kuota juga Mbak Eli. Orang tua stres juga itu. Langsung habis kuotanya cepat habis. Masalah mengenai UMKM. Kan di Sumatera Selatan sudah buat kopi ya. Ya, alhamdulillah. Itu salah satu yang berhasil ya. Bu, bisa diceritakan apa saja nih sebenarnya peluang-peluang ini tetap ada di tengah pandemi? Ya, alhamdulillah Mbak Eli. Jadi di Sumsel kita punya kopi. Kalau di DKI ini kita banyak lagi. Contohnya yang paling banyak kuliner. Terus kemudian juga banyak yang memproduksi masker, ya, dan juga banyak yang berjualan misalnya semacam oil kesehatan. Jadi memang saya sudah edukasi mereka di masa pandemi ini, kita tidak boleh terpaku pada satu produk yang kemudian tidak bisa laku. Ya kan, karena kan ini mesti dinamis. Jadi sebenarnya sekarang yang lebih laku itu produk-produk kesehatan yang ada kaitannya dengan kuliner pun juga saya bilang bahwa harus online, Mbak Eli. Jadi saya sekarang jadi sekarang saya punya program UMKM naik kelas, Mbak Eli. Kalau dari pemerintah pusat kemarin kan saya juga bantu juga ke mereka untuk menjadi istilahnya penyambung dari pemerintah pusat ke masyarakat dengan program 2,4 juta per orang. Nah, kalau dari saya sendiri di Bank Jabar itu kita punya program UMKM naik kelas 1 juta untuk satu
pelaku UMKM. Tapi ada syaratnya, Meli. Syaratnya harus naik kelas. Naik kelasnya pertama, iya, pertama dia harus punya izin. Izin IUMK itu. Ya banyak yang kadang-kadang, aduh nggak ngerti caranya dan lain sebagainya karena dia nggak mau mencoba. Secara online bukan sekarang? Bisa. Terus terus kemudian saya bilang harus naik kelasnya itu mesti terlibat dengan Jackpreneur. Artinya yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Di situ banyak pelatihannya, banyak pelatihan dari mulai keuangan, produk dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, naik kelasnya harus mau mencoba online. Masuk ke marketplace. Nah, jadi saya dorong itu tadinya agak sulit tapi sekarang alhamdulillah mulai berjalan. Ya, gitu. Berarti bisa dibilang ada harapan secara ekonomi kan? Insya Allah, Meli, kalau seandainya semua mau mengikuti arahan-arahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kalau saya ini kan istilahnya warga yang juga ikut mendorong, sebetulnya bisa kok. Tapi kadang-kadang warga ini udah keburu frustasi duluan dan tidak mau mencoba. Gitu. Berarti sebenarnya kita tidak boleh down ya. Ya. Apapun sebenarnya masih bisa kita. Harapan itu ada. Ya benar. Karena banyak orang kan perceraian itu karena ekonomi juga. Betul sekali, Mereka betul sekali. Mungkin langsung ambil jalan singkat ya, harusnya hidup semati dalam suka dan duka ya. Cuman udah cerai karena ekonomi. Oke, semoga banyak manfaatnya ya untuk sekalian yang ada masalah ekonomi. Ya. Lalu dari sisi mental, karena kan apa ya, kita ini kan butuh komunikasi, sekarang ada jarak. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita juga kuat secara mental? Ya, jadi secara mental itu ini juga sering saya obrolin nih dengan anggota saya bahwa di masa pandemi ini salah satu yang justru harus kita kuatkan tuh mental. Karena kalau kita tidak kuat mental ini, waduh bisa udah lebih down lagi. Nah, jadi virus gampang masuk. Jadi kalau saya mengajak teman-teman itu kegiatan religiusnya itu harus ditingkatkan juga. Jadi kalau di kami itu pengajiannya ada juga. Terus saya bilang ikutin saya yuk. Jadi saya sekarang setiap hari Jumat ada program menaikkan imun nih Mbak Eli untuk anggota. Menaikkan imun, menaikkan mental juga dengan cara saya mengajak anggota saya ikut program santunan anak yatim. Jadi artinya anggota saya di Bank Japar ini kemudian setiap hari Jumat mengumpulkan anak yatim di wilayahnya. Nah, jadi dua nih yang dapat setiap hari Jumat. Pertama saya silaturahim karena kan jarang ketemu dengan mereka. Yang kedua juga memberi santunan kepada anak yatim dan mereka happy. Mereka happy karena pertama karena sudah lama nggak ketemu saya selama pandemi ini kan saya kemarin stop sama sekali kan work from home. Nah sekarang kita setiap Jumat bisa ketemu anggota saya di 267 kelurahan. Kita keliling sambil kita melakukan baksos untuk anak yatim. Jadi kata mereka, waduh ini salah satu untuk menaikkan imun kita juga. Karena saya juga selain ke anak yatimnya ke mereka juga saya juga infak sodako juga. Jadi dengan cara itu alhamdulillah happy semuanya, alhamdulillah. Benar. Jadi sebenarnya masih ada jalan dan cara. Siap. Di tengah kesulitan ini. Lalu bagaimana dengan kemarin itu kan ada pengobatan kesehatan untuk diabetes ya? Ya, kenapa melakukan itu? Karena salah satu penyakit penyerta COVID itu adalah diabetes, Meli. Jadi saya setelah konsultasi dengan dokter, Bu Fahira, baiknya Anda juga melakukan itu karena banyak sekali masyarakat di Jakarta ini punya problem diabetes. Nah, makanya saya melakukan hal itu dan dengan seseorang mengetahui kadar gulanya seperti apa, dia kan akan menyesuaikan. Jadi kalau yang tinggi, nanti dokter akan memberikan konsultasi seperti apa, yang gulanya rendah pun juga diberitahu. Karena agar tidak lebih mudah mendapatkan COVID-19 itu. Lalu dari sisi pengembangan pelestarian budaya Betawi. Ya. Apa nih yang dilakukan supaya tidak ditinggalkan oleh anak muda sekarang dari sisi berbagai macam ya, ada kuliner, ada pertunjukan lenong dan lainnya. Jadi saya sangat berbahagia sekali kita kan sudah punya perkampungan Betawi nih di Setu Babakan. Nah, tapi memang belum optimal nih Mbak Eli. Jadi saya berharap kalau seandainya nanti Pemprov lebih mengoptimalkan fungsi itu ya, terutama adalah bagaimana caranya kita nih yang ada di DKI anak sekolah SD-nya atau TK-nya itu secara bergantian
datang ke sana, diperkenalkan lah dari mulai rumah Betawinya, kebudayaan bikin batik Betawi juga ada loh Mbak Eli. Terus kemudian terus kemudian mungkin yang mahasiswanya diajarkan juga bagaimana cara membuat kuliner Betawi. Nah, kalau misalnya di Indonesia ini melakukan hal yang dilakukan juga di luar negeri, kalau di luar negeri itu Mbak Eli museum itu full. Ya? Jadi museum itu kalau di luar negeri itu 1 bulan itu dia udah punya schedule sekolah mana yang akan datang. Termasuk ke gedung parlemen. Nah di Indonesia ini budaya itu masih kurang gitu. Termasuk juga budaya ke parlemen. Ini kan orang-orang kan banyak yang anak-anak kita banyak yang belum ngerti. Nah untuk Betawi ini saya berharap akan lebih punya jadwal tetap bagaimana supaya anak-anak sering ke situ supaya mereka lebih tahu budaya mereka seperti apa, tariannya, pakaiannya, musik dan lain sebagainya, dan harus jadi destinasi wisata untuk internasional. Jadi turis bule itu juga harusnya diajak ke situ juga. Ya, ada performance-nya. Ya. Dan juga kan bisa cara ekonomi kreatifnya bisa betul ditawarkan ke mereka ya. Bagaimana nih Bu Fahira ya maksudnya bisa sukses di dalam keluarga dan pekerjaannya, karena ini kan suatu hal yang tidak mudah. Iya. Dan banyak perempuan tuh kayaknya nggak udah pasrah duluan, padahal sih bisa ya. Supaya tidak stres. Memanage-nya gimana? Kalau saya, alhamdulillah saya bersyukur punya suami yang sabar, bersyukur juga punya anak-anak yang mengerti. Ibunya anggota dewan ini masuk tahun ke-7 nih Mbak Eli. Masuk tahun ke-7. Kalau saya sih caranya saya selalu menyiapkan waktu Sabtu Minggu itu untuk keluarga. Gitu. Kecuali kepepet ya. Kepepet tuh misalnya bakti sosialnya, kalau untuk rapid kan saya bikin di hari Sabtu. Nah, tapi itu pun juga setengah hari, jam 12 selesai. Nah, setelah itu saya biasanya makan siang dengan keluarga. Jadi kalau tidak ada rapid kan rapid ini nggak selalu harus setiap minggu kan. Nah, biasanya saya bisa full tuh Mbak Eli, misalnya ke Bandung, ke Bogor. Jadi saya memang sudah betul-betul alokasikan weekend tuh untuk keluarga. Gitu. Dan tidak lupa juga seminggu sekali mesti nengok orang tua. Benar, penting sekali. Untuk menaikkan imun itu. Jadi audiens kalian jangan pernah melupakan orang tua kita. Ya betul, itu salah satu harus energi buat kita. Ya. Betul. Ya. Lalu kalau misalnya menjaga kesehatan, bagaimana biar tidak Saya sih pertama menganggap bahwa sebelum vaksin itu ditemukan, bagi saya vaksin kita tuh pertama masker, Meli. Terus kemudian masker, terus kemudian juga kadang-kadang saya kalau event yang cukup besar seperti kemarin waktu acara rapid gratis itu saya juga memberikan face shield untuk seluruh yang hadir. Gitu. Terus kemudian saya biasanya kalau misalnya turun ke minimarket atau keluar dari mobil tuh saya pakai sarung tangan plastik. Itu harus gitu. Cuman memang kelemahannya COVID ini membuat kita lebih gemuk, Meli. Makan lebih banyak ya. Tapi yang penting sehat ya. Iya, olahraga dan juga tiap pagi itu suami saya selalu disiplin untuk kita semuanya jemur. Iya, kena matahari. Iya, itu sih Meli. Jadi biar sehat, lalu makan yang sehat, gemuk nanti bisa dipuasin gitu ya. Oke, Bu Fahira, terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini. Thank you, Meli. Semoga apa yang diceritakan Ibu Fahira bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Tetap sehat, jaga melakukan 3M, jangan stres, semua pasti ada jalan keluar ya Bu ya. Betul, amin, yakin. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih, Meli. Bye.